Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cynthia Alfitria. Jadi di sini saya akan membahas tentang konflik agraria. Jadi saya mengambil pembahasan yaitu konflik agraria masyarakat adat Dayak Hibun dengan PT Mitra Austar Sejahtera atau biasa disebut MAS di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jadi untuk kelanjutan videonya simak di video selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang kasus ini. Jadi terjadinya masyarakat adat Dayak Hibun di Desa Sape, Kecamatan Jangkan, Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Nah, dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Mitra Austar Sejahtera atau biasa disebut MAS. Jadi anak perusahaannya itu anak perusahaan konglomerat besar Malaysia. Jadi pada awal tahun 1996 perusahaan ini memperoleh izin lokasi dari pemerintah untuk membuka lahan sawit di wilayah secara turun-temurun itu. Nah, terus dikelola oleh masyarakat adat Dayak Hibun ini. Nah, namun masyarakat ini tidak pernah dilibatkan secara utuh dalam proses perizinan dan pembebasan lahan mereka. Jadi bagi warga itu tanah tersebut tuh bukan sekedar tempat bercocok tanam ya, tapi juga tanah adat mereka atau ruang hidup mereka lah yang dimana tanah itu tuh memiliki nilai budaya, ekonomi, dan spiritual. Oke, jadi sekarang masuk ke kronologi konflik. Jadi pada tahun 1996 sampai 1999 ini awal masuknya perusahaan PT MAS yang memperoleh izin lokasi dari pemerintah Kabupaten Sanggau. Jadi untuk mengembangkan perkebunan sawit lah. Jadi tanpa konsultasi berarti perusahaan ini mulai membuka hutan dan lahan warga. Nah, masyarakat ini dijanjikan pola plasma yaitu 80/20, di mana 80% lahan untuk perusahaan, 20%-nya untuk warga sebagai kebun plasma. Nah, namun dalam pelaksanaannya tuh banyak warga tidak menerima kebun plasma seperti yang dijanjikan. Nah, singkat saja pada tahun 2000 sampai 2010 nih meningkatnya ketegangan. Jadi lahan adat Dayak Hibun yang sebelumnya digunakan untuk bertani dan berladang ini mulai habis dibuka untuk kebun sawit. Nah, masyarakat ini melakukan protes lah. Mereka melakukan protes dan pemblokiran jalan menuju kebun perusahaan. Namun beberapa warga ini ditangkap oleh aparat keamanan di sana. Nah, melalui tuduhan menghalangi kegiatan perusahaan. Nah, jadi konflik ini kan mulai meluas ya ke desa-desa tetangga juga. Nah, ke desa-desa tetangga yang juga merasa lahannya ini diambil tanpa ganti rugi. Nah, lanjut ke 2011 sampai 2015 di mana advokasi dan penguatan komunitas. Jadi masyarakat ini membentuk AMAN, di mana AMAN ini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Sawit Watch. Jadi mereka ini mulai mengadvokasikan si kasus ini ke nasional dan internasional. Jadi mereka ini melaporkan yang mereka sampaikan ke lembaga sertifikat sawit lah yang lebih keberlanjutan, yang dimana itu tuh dinaungi oleh Sam Derby, dimana akhirnya tuh perusahaan akhirnya itu naungannya itu menyelidiki bahwa penemuan PT MAS ini melanggar prinsip FPIC lah pokoknya. Terus pada tahun 2016 sampai 2020 adanya negosiasi dan upaya penyelesaian. Jadi setelah tekanan internasional, Sam Derby ini menjanjikan melakukan dialog dan perundingan ulang dengan masyarakat adat Dayak Hibun. Jadi itu proses mediasi difasilitasi oleh lembaga independen. Tetapi hingga kini pemulihan hak tanah adat itu belum sepenuhnya tuntas. Seperti itu. Oke, baik.
Jadi kita akan masuk ke akar masalah. Yang pertama yaitu tidak diakuinya hak wilayah atau tanah adat oleh negara karena belum adanya pengakuan formal melalui sertifikat atau peraturan daerah. Terus yang kedua itu perizinan secara sepihak. Jadi masyarakat itu tidak diajak bermusyawarah sebelum izin itu diberikan. Yang ketiga tuh adanya kelemahan pengawasan pemerintah di daerah tersebut. Jadi pokoknya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan sawit ini kurang lah. Terus yang keempat adanya ketimpangan kekuasaan. Jadi masyarakat adat ini kan lemah ya secara ekonomi dan politik dibandingkan dengan perusahaan multinasional atau perusahaan yang besar. Nah, terus yang kelima ini konsep tanah itu berbeda-beda dengan perusahaan. Jadi tuh perusahaan tuh melihat bahwa tanah itu sebagai aset produksi mereka, sementara masyarakat adat nih memandang bahwa tanah itu sebagai warisan leluhur dan sumber kehidupan mereka lah. Jadi seperti itulah akar masalahnya. Kita mulai dampak konfliknya. Yang pertama itu ekonomi. Jadi warga ini kehilangan lahan pertanian dan sumber mata pencarian mereka. Pokoknya mata pencarian tradisionalnya mereka lah. Jadi pendapatan mereka ini menurun. Sebagian warga ini akhirnya menjadi buruh harian di kebun sawitnya mereka sendiri. Nah terus dan juga ke lingkungan. Jadi deforestasi besar-besaran menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Sungai dan sumber air ini tercemar limbah kebun dan pestisidanya. Kemudian lahan adat ritual atau hutan keramat itu juga banyak dirusak atau dibuka lah. Selanjutnya sosial dan budaya. Nah terjadinya perpecahan internal antara warga yang pro dan kontra terhadap perusahaan. Nilai gotong royong dan ritual adatnya ini juga mulai menghilang karena lahan adatnya juga berkurang. Terus adanya trauma sosial akibat kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warganya langsung. Terus selanjutnya hukum dan politik. Jadi warga ini kan menghadapi kesulitan akses ya dalam keadilan formal. Jadi tuh kasus ini tuh menunjukkan bahwa ketimpangan hukum negara ini lebih melindungi investasi dibandingkan hak adat. Jadi kita lanjut ke upaya dan solusi yang seharusnya kita lakukan atau solusi yang didorong lah. Jadi harusnya tuh adanya pengakuan hak adat. Jadi ini mendorong penetapan wilayah adat melalui peraturan daerah atau SK Bupati. Nah jadi ini yang menegaskan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara. Terus yang kedua tuh harus adanya mediasi atau restitusi melalui RSPO Semdardi. Ini diwajibkan memulihkan lahan dan mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan. Terus pemetaan partisipatif ini dilakukan bersama masyarakat untuk menentukan batas wilayah adatnya. Terus kemudian yang ketiga itu ada penguatan kapasitas komunitas. Nah, pelatihan advokasi atau penyusunan peta wilayah adat dan pendidikan hukum adat oleh MAN atau Aman dan LSM lingkungan. Terus juga yang keempat itu ada reformasi kebijakan. Jadi ini mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat implementasi UU Undang-Undang Masyarakat Adat yang saat ini masih dalam proses pembahasan nasional. Jadi peningkatan transparansi dalam perizinan dan audit konsensi sawit. Seperti itu. Oke, lanjut kesimpulan atau pembelajaran dari kasus ini. Jadi kasus Dayak Hibun dan PT MAS ini menjadi cerminan nasional tentang bagaimana pembangunan ekonomi ini mengabaikan hak masyarakat adat, yang mana ini justru menimbulkan ketimpangan konflik berkepanjangan dan kerusakan lingkungan. Nah, intinya tuh pembangunan yang benar tuh adalah pembangunan yang memanusiakan manusianya, bukan yang menggusur manusia demi pembangunan. Jadi seperti itu. Jadi sekian video singkat yang saya jelaskan tentang konflik agraria dari PT MAS dengan masyarakat adat di Kabupaten Sango, Kalimantan Barat ini.
intinya seperti itu yang dimana saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.